Cara cepat input EBUPOT tanpa harus input satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, instansi pemerintah. Nah, melanjutkan video yang sebelumnya yang cara download file XML. Nah, kita di sini akan menginput converter XML-nya. Nah, bagaimana caranya? Yuk, langsung aja kita buka file yang sudah kita download sebelumnya ya. Nah, ini berbentuk Excel. Setelah itu kita cek ke bawah di baris ke-1 di kolom A itu ada NPWP pemotong dan di B ada NPWP-nya. Nah, NPWP ini adalah NPWP instansi pemerintahnya yang 16 digit ya. Nah, di sini kita isi. Nah, selanjutnya kita bisa mengisinya di dalam kolom ini. Nah, di sini sudah disediakan kolomnya. Sediakan kolomnya sampai dengan N. Sini ya, sampai dengan N ini. Ini kita isi sesuai dengan data yang kita punya. Nah, di bagian masa pajak itu adalah bulan saat menerima gajinya kita isi. Dan di sini ada tahun pajak 2025, status pegawainya resident. Yang E adalah NPWP NIK TIN. Nah, di sini kita ngisinya karena dia orang pribadi, kita isinya NIK ya, NIK KTP. Nah, untuk nomor paspor kita kosongkan saja. Untuk statusnya kita pilih sesuai dengan PTKP. Kalau dia statusnya kawin anak 1 berarti K1. Kalau dia kawin anak 2 berarti kita pilihnya K2. Nah, di sini adalah posisinya. Apa posisinya? Apakah dia sebagai kepala atau sebagai staf? Itu diisi. Nah, untuk sertifikat atau fasilitas kita pilihnya yang NA aja ya. Karena NA adalah non fasilitas, tanpa fasilitas. Ya. Oke. Dan untuk selanjutnya kita pilihnya kode objek pajak. Nah, kebetulan di kode objek pajak ini kita hanya ada 3. Nah, kita bisa melihat referensinya di bagian bawah ini ya. Di sini ada 3 sheet, kita bisa lihat di bagian referensi. Nah, untuk kode 21.100.01 itu adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap termasuk polisi, ya, anggota polisi, pejabat negara. Nah, di sini kita pilihnya yang ini. Oke, nanti datanya kita masukkan 21.100.01. Nah, di sini adalah penghasilan kotor. Kita isi penghasilan kotornya berapa. Misalnya gajinya 4 juta. Ini semuanya ya dalam 1 bulan itu. Nah, untuk tarifnya itu sudah otomatis karena sudah ada rumusnya. Jadi nggak perlu diganggu lagi. Untuk ID NITKU-nya atau ID TKU ini adalah NPWP yang sebelumnya di sini tadi ditambah 0. Ditambah 60 di belakangnya, tambah 6 ya, 6 kali nolnya. Oke, nah jadi totalnya ada 22 digit. Nah, di sini kita isi sesuaikan dengan NPWP yang sebelumnya ya. Kita tinggal tambahkan aja nolnya di sini. Nah, untuk file yang di dalam kotak biru ini tidak boleh ada yang menggunakan rumus. Jadi semuanya harus diklik satu-satu. Ya, kalau misalnya tadi pakai rumus, ya kita hilangkan rumusnya. Nah, di sini selanjutnya adalah tanggal pemotongan. Tanggal pemotongan ini adalah tanggal saat mereka menerima penghasilannya. Nah, di sini kita isi. Ya, misalnya contoh, penghasilannya itu dibayarkan di tanggal 1 bulan 1 2025. Maka kita buat tanggal pemotongannya tanggal tersebut. Nah, untuk bagian sampingnya, yang bagian kolom P sampai dengan kolom R, itu adalah tabel pembantu untuk mendapatkan rumus tarif. Ya, jadi nggak perlu diganggu ini. Nah, contoh nih, misalnya kita ada tambahan di bawah misalnya. Ya, ada tambahan di bawah. Nah, di sini kan tidak ikut rumusnya. Ya, tidak ikut rumusnya. Bisa kawan-kawan sekalian untuk tarik aja ke bawah. Ya, kita blok dulu di batas, terus kita tarik ke bawah supaya rumusnya mengikut ke bawah.
Ya, nanti kalau kita contohkan dia ngisi nih, misalnya isi 4 juta, dia akan terisi lagi di sini nanti. Tarifnya akan terisi. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan terisi ya. Nah, ini hanya tabel pembantu. Nah, ini nggak boleh juga hilang, harus ada. Oke. Nah, nanti ini dihapus saja. Oke, apabila ini sudah terisi full dan sudah benar semua, kita tinggal ekstrak menjadi XML. Karena apa? Karena ini kan sebelumnya adalah Excel, ya. Terus kita pindah menjadi XML. Nah, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Tolong disimak ya. Nah, caranya seperti ini ya. Di bagian file, ya, di bagian file kita bisa klik. Setelah itu kita pilih yang namanya ini paling bawah, more. Kita pilih option. Ya. Nah, di option ini kita pilihnya custom ribbon. Nah, di bagian custom ribbon, di bagian sebelah kanan itu ada namanya developer. Kita pilih developer. Setelah itu kita oke kan. Maka akan muncul developer bagian atas ini. Nah, kalau sudah muncul bagian developer ini, kita tinggal klik saja. Ya, setelah itu di ekspor. Nih, XML ya. Jadi nanti tinggal ekspor, maka akan menjadi file XML-nya. Nah, kalau sudah menjadi file XML, kita tinggal impor di Cortex. Nah, kita coba ya. Kita klik ekspor. Kita buat filenya di sini. Contoh XML. Oke, setelah itu kita ekspor. Oke. Filenya berubah menjadi XML. Nah, setelah ini apa langkah selanjutnya? Kita buka Cortex-nya. Nah, di sini kita sudah buka Cortex-nya. Ya, kita masukkan nick, kita masukkan passwordnya, satu kita masukkan kode captcha-nya. Kita login. Nah, ini kan akun pribadi ya, akun pribadi. Kita pindahkan dulu ke akun instansinya. Oke. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke akun instansi, kita bisa langsung klik ke e-Bupon, ke bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal impor data nih, impor data ya. Kita klik impor data, terus kita browse. Ya, kita pilih saya nyimpannya di dokumen. Pilih ke bawah. Di sini ada contoh XML. Kita klik contoh XML. Setelah itu open. Oke, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Gimana kok saya tahu ini sudah masuk? Nah, kita coba di refresh. Nah, ini datanya. Datanya sudah masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data yang kita import. Nah, kita bisa lihat juga di bagian XML monitoring. Nah, di sini kita udah input ya. Dan di sini sukses. Oke. Nah, melihat dia tidak suksesnya juga dari sini nantinya. Kalau dia tidak sukses, nanti di sini ada kesalahan, bisa kita lihat kesalahan. Oke, kita tutup dulu. Nah, di sini sudah selesai saya impor. Jadi tidak perlu satu persatu impornya.
Cukup sekali impor sudah selesai langsung sekaligus. Mudah bukan? Nah, setelah itu apa selanjutnya? Kita tinggal terbitkan saja. Apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah, like dan subscribe, dan share ke bendahara-bendahara lain agar mereka juga paham tentang perpajakan. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu video ini. Apabila ada kendala, saya menyertakan grup WhatsApp di bawah. Silakan yang mau join, yang mau belajar, silakan monggo dipersilahkan. Ya, mungkin segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.